Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati dan banggakan Dr. Sri Hadi beserta workshop yang akan kita selenggarakan pada hari ini. Mudah-mudahan acara ini akan berlangsung dengan baik sesuai dengan harapan dan tujuan kita bersama. Bapak, Ibu beserta workshop yang kami hormati dan banggakan, atas nama Board of Governors IIA Indonesia dan juga atas nama IIA Global, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara hari ini yang merupakan perpaduan gagasan dan sinergi yang baik antara kita semua. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, Joni Patibang, ditunjuk sebagai Vice President IIA Indonesia pada bulan Maret yang lalu, menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Ibu Angela Simatupang selaku Presiden IIA Indonesia yang ternyata pada hari ini punya acara yang sebelumnya sudah di-arrange begitu, sehingga tidak dapat bergabung dengan kita semua. Untuk itu kami mohon maaf ke adanya halangan sehingga kumpul dengan kita semua tidak sempat hadir pada hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, bahwa pada bulan ini, bulan Mei, dunia, khususnya bagi segenap insan IIA, kita saat ini menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti social distancing tentunya, maka bulan ini yang kita kenal dengan bulan kepedulian, yaitu bulan di mana kita memperkenalkan profesi auditor internal kepada seluruh pemangku kepentingan, tetapi tidak dapat berjalan seperti yang kita harapkan. Seperti di bagian dunia yang lain, di Indonesia juga, IIA Indonesia setiap tahun menyelenggarakan acara-acara seperti ini yang terkait dengan Month Awareness. Hanya tahun lalu, tahun 2020, kita selenggarakan. Tapi setelah pandemi dan pasca pandemik seperti pada tahun ini, kita tidak dapat selenggarakan dalam bentuk seperti yang kita harapkan. Pada bulan ini beberapa kegiatan dapat kita selenggarakan. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini kami juga ingin menggugah gitu, akan kita selenggarakan seperti permainan catur melalui online, beberapa kegiatan lain nanti mungkin akan di-endorse oleh CEO. Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan dan sekaligus menyatakan bahwa IIA Global merupakan satu-satunya organisasi profesi dalam bidang auditor internal yang senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari profesi ini sejak didirikannya, yaitu pada tahun 1941 di New York. Saat ini IIA telah mengglobal. Dan kita semua menjadi bagian dari komunitas global tersebut. Saat ini memang terjadi penurunan dalam jumlah keanggotaan karena dampak daripada krisis COVID-19. Dan ini juga melanda IIA Indonesia.
kemarin kita punya anggota atau member sudah naik demikian bagusnya, tetapi karena pandemi mempunyai dampak. Sehingga pada tahun ini kita punya anggota sekitar 2.200-an. Kami berharap jumlah ini dapat terus naik IAIA Indonesia harus sebagai sumber utama bagi anggota maupun yang berprofesi sebagai audit internal. Kami berharap bahwa BOG tahun ini mampu meningkatkan profesi audit internal. Sementara itu, sebagai profesi yang kita harapkan dari hari ke hari semakin membaik, kita juga berharap bahwa profesi auditor internal ini mempunyai impact yang signifikan bagi bangsa dan negara kita. Bapak Ibu, pada kesempatan ini melalui workshop yang merupakan suatu inisiasi yang bagus antara rekan-rekan sekalian sebagai peserta dengan IAIA Indonesia, kami berharap bahwa kegiatan ini merupakan suatu kegiatan sinergi yang dapat memberikan ruang gerak audit internal atau internal audit. Dan pada kesempatan ini kami berharap bahwa kegiatan workshop ini mampu memberikan sesuatu gagasan bagi kita semua untuk bersama-sama membentuk atau menyusun suatu kurikulum atau silabus terkait dengan pengembangan internal audit dan para auditors internal di Indonesia. Dan itu harapan-harapan kami bahwa melalui workshop nanti yang akan di-guide mungkin oleh Saudara Mukhlas sebagai salah satu anggota BOG di IAIA Indonesia mampu merumuskan sehingga tujuan workshop kita pada hari ini dapat kita capai bersama. Bapak, Ibu yang kami hormati, izinkan pada kesempatan kali ini, karena kami juga ingin memperkenalkan BOG IAIA Indonesia periode tahun 2021 sampai 2024 yang baru saja terbentuk. Mungkin saya minta Pak Eko bisa ditampilkan, perlu diperkenalkan mungkin. Pak Eko bisa ditampilkan struktur daripada IAIA Indonesia tahun 2021-2024. Silakan Mas Eko. Halo. Baik. Ini adalah profil dari para BOG yang akan memangku tugasnya sampai periode 2024. Kami ada 14 orang saat ini dan ada beberapa komite terbentuk dari struktur yang ada. Nah, ini adalah rekan-rekan saya yang akan saya perkenalkan mungkin kepada Bapak Ibu sekalian. Ini tulisannya sangat kecil. Saya khawatir nanti saya tak akan salah menyebut namanya. Saya akan carikan dulu. Mengetahui bahwa Bu Angela untuk periode 2021 sampai 2024 terpilih sebagai Presiden IAIA Indonesia. Kemudian kami juga ditunjuk sebagai pendamping, nama saya Joni Patibang.
selaku Vice President daripada IAI Indonesia. Kemudian berikutnya adalah Pak Rama, mungkin sudah populer di hadapan Bapak Ibu sekalian. Beliau ini adalah sekretaris dari IAI Indonesia. Kemudian Ibu Suryaningrum mungkin ada dalam ruang webinar kita, silakan bisa ditampilkan. Ini adalah beliau adalah pemangku treasurer IAI Indonesia, Bu Ningrum. Kemudian berikutnya saya perkenalkan di sini ada Mas Abdiansa Prahasto. Kemudian berikutnya Ibu Dewi Andriati, dan saya perlihatkan ini berdasarkan gambar di atas. Kemudian berikutnya adalah Pak Hardian Widanto, kemudian Made Suwandi, kemudian berikutnya adalah Pak Indra Soeharto, kemudian berikutnya adalah Pak Muhammad Panjiwinata, kemudian berikutnya Pak Nur Mohlas, kemudian berikutnya Pak Rudi, kemudian Pak Bagio, dan yang terakhir adalah Pak Julian. Mungkin itu beberapa dari rekan-rekan kita yang menjabat saat ini Indonesia periode 2021-2024. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan banggakan, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini yang seperti saya sampaikan di awal, yang dengan sangat berterima kasih kepada Bu Dr. Siadi, kegiatan ini tadi kami percakapkan di depan bahwa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya begitu mungkin, di-endorse, tiba-tiba peserta sudah demikian banyaknya yang sampai saat ini saya lihat di depan saya ada 138 peserta. Ini luar biasa. Untuk itu saya minta rekan-rekan sekalian kita tepuk tangan untuk Bu Sri Hadi dan rekan-rekan yang mempersiapkan untuk kegiatan workshop hari ini. Terima kasih Bu Sri Hadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan saya berharap bahwa momen daripada workshop ini dapat digunakan, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk membangun dan merumuskan silabus ataupun kurikulum audit internal yang dapat kita gunakan bersama, sekaligus kita berharap bisa menjadi rujukan bagi perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Dan kita berharap bahwa proses yang suatu proses yang merupakan sesuatu yang langsung jadi begitu, tapi saya berharap bahwa momen inersia untuk perbaikan, never ending improvement, akan menjadikan momen inersia kita semua bergerak terus, membenahi dan membuat kurikulum ini semakin bagus dari hari ke hari. Demikian penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya kembalikan ke Pak Nur. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Alhamdulillah ini sudah ada 147 partisipan, luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan blessing hari ini, jadi kurikulum yang akan disampaikan oleh Pak Nur Mohlas nanti terdeliver semua sehingga menjadi insight bagi rekan-rekan sekalian semua. Di sini beberapa tokoh sudah saya lihat, ada Pak Kris Kuntadi. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Beliau adalah staf ahli Menteri Perhubungan, tokoh senior dalam bidang audit internal. Selamat pagi Pak. Ada dosen saya juga Pak Mehmet dan seterusnya, KSPI-nya Pak Mustafa Jalan, dan beberapa tokoh yang lain mungkin yang belum sempat saya checking satu-satu. Baik, segera setelah ini Pak Nur Mohlas akan siap. Pak Nur Mohlas.
Halo. Siap ya, Pak Nur Kelas? Monggo Bu Sri Hadi. Udah ready? Monggo Sri Hadi. Maaf, Bu Sri Hadi dulu. Aduh, ini kok tulisan saya ngaco begini. Oke, mohon maaf, harusnya Bu Sri Hadi dulu. Bu Sri Hadi. Wah, gawat nih. Ya. Silakan. Gawat nih. Wah, ini bisa bimbingan saya bermasalah nanti. Ampun, Bu. Sudah sering diskusi. Indonesia itu 100 ini ada 149 peserta. Oke, baik Bu Sri Hadi, monggo Bu, waktunya Bu. Ini kelihatannya yang lain harus di mute dulu ya. Kita take turn ini harus. Ibu masih di mute, Ibu. Suaranya di mute kali, Bu. Oke. Sudah terdengar? Sudah, Ibu, alhamdulillah. Sudah, Bu. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini cukup cerah ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah selesai berolahraga pagi untuk memulai hari. Tadi saya sudah disapa sama Pak Joni, saya masih bimbingan kampus startnya 7.30 dan meskipun working from home kita tetap start 7.30. Bapak dan Ibu dari IAI Indonesia, kita mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Joni beserta staf karena kita tidak mungkin mendesain kurikulumnya bantuan dari asosiasi profesi, tanpa bantuan dari user, tanpa bantuan dari top management. Jadi pada pagi ini saya mewakili peserta kita terdiri dari dosen tentu saja ya, perwakilan dari universitas. Ini mostly adalah tim pembina internal auditing di universitas masing-masing. Dari Sabang sampai Merauke ya saya harapkan. Kemudian di antara kita juga hadir para internal auditor dari universitas. Tadi yang di room chat itu bilang saya Mehmet, itu Dr. Mehmet Sueb, internal auditornya Unpad. Bapak dan Ibu dari perwakilan institusi, tadi saya lihat sudah ada dari BNI, Ibu Evi Wara, dan lain sebagainya. Beberapa universitas, PTN, PTS, bahkan ada yang diwakili oleh rektornya, terima kasih Bapak dan Ibu, kemudian ada yang diwakili oleh ketua jurusan untuk pengembangan kurikulum. Jadi ide kami adalah kita ingin mendapatkan seperti apa sih sebetulnya global kompetensi untuk internal audit framework. Kita harus mengajarkan apa kepada mahasiswa kita. Kita harus menggunakan literatur apa yang tidak out of date. Sehingga mahasiswa kita itu memperoleh keseragaman. Karena sekarang kan kampus terbuka ya. Jangan-jangan nanti di Unpad sih diajarinya gitu kan ya. Quality pakai yang improvement itu. Jadi kita pakai kite dan lain sebagainya. Kemudian kalau di Unpad IPPF-nya yang nomor sekian. Sementara di universitas lain IPPF-nya pakai yang misalnya 2000 sekian, nah seterusnya. Sehingga mudah-mudahan diskusi kita pagi ini akan mempunyai output yang bermanfaat bagi kami, tim teaching dari internal auditing di PTN dan PTS setelah mendapat masukan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, idenya sangat walaupun singkat tapi sangat mendalam dan membumi. Baik, nah sekarang tibanya langsung Pak Nur Kelas, silakan Pak. Waktu Bapak 1 jam kurang lebih, mudah-mudahan cukup. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tapi sambil berjalan, kalau Bapak Ibu ingin diskusi, monggo silakan menulis di Chrome. Nanti akan kami pantau. Silakan Pak Nur Kelas. Baik, makasih Pak Nur Abdillah. Terima kasih kepada Bu Sri Hadi atas perkenannya untuk kerjasama untuk acara ini, luar biasa. Terima kasih Bu.
kemudian kepada Board of Governor IA Indonesia. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu praktisi, kemudian terutama akademisi, rektor, dan sepertinya ada juga mahasiswa mungkin yang hadir di sini. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Nur Mukhlas, saya pengurus di IAEA Indonesia. Saya juga akademisi juga, pengajar juga di perguruan tinggi, juga praktisi juga di internal audit. Baik Bapak Ibu, sebenarnya dari dulu ini sebenarnya saya sangat menunggu acara ini, menunggu sekali, berharap adanya acara ini karena berangkat dari keprihatinan dengan kondisi pendidikan internal audit di Indonesia. Jadi nanti datanya saya sampaikan, jadi banyak hal yang harus harus diperbaiki yang setelah saya amati, saya teliti, memang masih banyak yang harus diperbaiki, itu Bapak Ibu. Baik, jadi pada intinya ini adalah acara diskusi Bapak Ibu, walaupun saya yakin juga ini nggak cukup waktunya, juga ruangnya juga nggak cukup karena batasnya waktu, tapi mudah-mudahan bisa memberikan satu hal yang baru kepada terutama Bapak Ibu akademisi tentang pendidikan internal audit di harusnya seperti apa, yang best practice-nya seperti apa. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau latar belakangnya adalah sebenarnya dari kasus dari Enron dan WorldCom. Jadi semuanya itu menjadi berkah sebenarnya, menjadi berkah bagi profesi internal audit. Jadi terutama sejak penguatan adanya Sarbanes-Oxley itu, peran internal audit itu semakin menguat dan semakin dipentingkan di organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan di dunia. Karena secara regulatori dan legislatif itu memang banyak mewajibkan adanya keberadaan internal audit di organisasi masing-masing. Ya, dampaknya seperti ini. Jadi dampaknya internal audit itu punya peran besar di risk management, di governance, dan di compliance. Surveinya PwC tahun 2005 ini tepat setelah kejadian Enron dan WorldCom dan terbitnya Sarbanes-Oxley. Jadi perannya semakin membesar, semakin meluas. Jadi sekali lagi dari melakukan assessment terhadap enterprise level risk management, paling nggak annual basis di sini, kemudian juga sampai melakukan assessment. Ini hal yang baru, misalnya baru assessment terhadap corporate governance, itu juga hal yang baru, itu juga semakin dibutuhkan, ya diminta untuk dilakukan oleh internal audit. Kemudian kalau ini hal yang biasa, bahwa memberikan opini ya terhadap internal control ini terutama dipersyaratkan oleh Sarbanes-Oxley. Ini dampaknya juga setelah adanya Sarbanes-Oxley itu adalah kebutuhan terhadap demand terhadap internal auditor juga semakin meningkat. Jadi misalnya ada posisi yang kosong itu selama hampir 6 minggu tidak terisi, misalnya itu hasil dari surveinya PwC tahun 2006. Kemudian juga dari riset yang dilakukan oleh IA sendiri juga bahwa size dari internal audit unit juga semakin meningkat, khususnya di Amerika, bahwa baik dari public organization maupun
secara organisasi yang berbasis di Amerika. Itu semakin jumlahnya semakin banyak, semakin dibutuhkan. Baik, ini salah satu hasil risetnya adalah bahwa rata-rata jumlah internal audit staff di masing-masing industri itu, terutama di manufacturing itu jumlahnya semakin banyak gitu ya. Baik, ini kondisi pasca Sarbanes-Oxley terutama di Amerika. Terus bagaimana kalau kondisi di Indonesia? Sebentar, sebelum itu menyampaikan hal evolusi. Jadi di sini Bapak Ibu bisa diperhatikan di sini bahwa ada evolusi. Jadi internal audit sendiri mengikuti perkembangan, kondisi organisasi, kondisi lingkungan, kondisi kompleksitas transaksi dan sebagainya, risiko juga. Jadi secara evolusi internal audit juga berubah, berkembang. Ibu bisa lihat di sini. Posisi hari ini kita adalah di posisi 2010 yaitu partnership dan mengarah ke value base di sini. Kejadian Enron dan WorldCom itu ada di posisi risk base, ketika posisi risk base. Nah, banyak hal yang berubah Bapak Ibu di sini secara praktek internal audit itu banyak hal yang berubah yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, bahwa misalnya secara serving misalnya tidak lagi bisnis unit tapi sudah sampai ke organisasi, jadi semakin luas. Kemudian juga reporting to-nya juga sudah berbeda, reportingnya ke audit committee ya, dan CEO terutama. Kemudian assurance objektifnya juga berbeda, tapi juga sekarang assurance dan advisory, dan fokusnya sudah forward looking, bahkan insight ke depannya. Baik, kemudian coverage-nya juga berubah Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita lebih banyak di pengendalian internal gitu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kita sudah meluas ke governance, risk management, dan internal control. Outcome-nya juga tidak lagi mendetek mistakes gitu ya, malah sekarang cenderungnya me-improve business unit ya, itu kondisinya. Kemudian yang penting lagi, tidak lagi ke detect fraud, tapi sekarang menjadi prevent fraud gitu. Jadi mindsetnya sekarang kita paradigma aja, para internal audit. Kemudian reportnya juga sama, masih ke manajemen dan audit committee, itu perubahannya juga. Kemudian standar juga banyak perubahan gitu ya, di-update selalu. Itu yang terjadi selama ini Bapak Ibu, evolution-nya. Dan sekarang posisinya kita adalah di partnership 2010 mengarah ke value base. Ini perkembangan terakhir seperti ini Bapak Ibu. Ada lagi mungkin dulu internal audit selalu in-house, maksudnya in-house itu selalu dia harus jadi pegawai tetap di organisasi tersebut. Sekarang tidak lagi, internal audit bisa cost source gitu ya, bisa outsource atau cost source. Yang penting dia adalah subject matter expert atau bisa menjadi guest auditors. Kemudian kualifikasi dari internal auditor juga tidak lagi akuntan, tidak lari harus dari finansial, tapi bisa berbagai disiplin. Ya, itu perkembangannya. Kemudian dari sisi planning tidak lagi sifatnya cyclical annual plan, jadi ya pokoknya digilir, pokoknya
tahun ini ngaudit ini, tahun ini ngaudit ini, tahun ini ngaudit ini, tidak lagi, tapi kita melakukan namanya planningnya berdasarkan risk base, ya. Dan risk base-nya pun mungkin karena kita mengikuti kecepatan risk gitu ya, mengejar kecepatan risk, jadi planning itu bisa berubah setiap saat gitu. Tidak harus setahun jadi untuk 1 tahun, tapi bisa diupdate sepanjang tahun. Auditnya jenisnya yang dulu kita compliance dan kemudian menjadi operasional atau manajemen atau performance atau value for money, kemudian menjadi integrated audit gitu ya. Kemudian menjadi arahannya menjadi service gitu. Dan kalau terakhir dulu mungkin audit itu bolanya itu atas inisiatif auditor, tapi sekarang tidak lagi. Manajemen bisa mengkomunikasikan, tolong saya di audit yang ini, tolong saya dibantu yang ini. Jadi perubahannya cukup drastis bahwa di sini perkembangannya seperti ini. Jadi kembali lagi bahwa judulnya adalah internal auditor sebagai partner strategik dari manajemen di sini. Polanya seperti itu. Baik, selanjutkan, bagaimana dengan kondisi audit profesi di Indonesia? Ya, mengikuti perkembangan di dunia, beruntung sekali juga profesi internal audit di Indonesia semakin dikuatkan keberadaannya secara perundang-undangan, secara legalitas dengan adanya undang-undang Perbankan Negara, kemudian pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, kemudian di Undang-Undang BUMN ini tentang kemudian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bahkan di PP 60 itu yang paling kan BPKP yang mendesain. Ini sebagian undang-undang saja yang mengkonsen tentang keberadaan internal audit, Bapak Ibu. Secara undang-undang cukup kuat. Baik, saya lanjutkan. Secara jumlah kalau di BUMN ini terutama saya ambil dari BUMN yang asetnya terbesar Bapak Ibu di sini, yang mungkin sebagai informasi, jadi Bapak Ibu bisa lihat BRI itu punya 2.000 lebih internal auditor, PLN itu punya 1.000 ya. Dulu mungkin sempat kejar-kejaran BRI sama PLN. Pertamina 137 dan seterusnya, ini dibandingkan dengan jumlah pegawai masing-masing. Kemudian dari pemerintahan, internal auditor punya disebutnya APIP, kalau aparat pengawas internal pemerintah, kalau di pemerintah pusat punya 2.200, Pemda punya 7.000, BPKP sendiri punya 4.000. Ya. Baik, secara jumlah berarti memang kita bisa lihat bahwa internal audit itu eksis di organisasi, terutama di Indonesia, organisasi di Indonesia, baik pemerintahan maupun di swasta. Nah, sayangnya, Bapak Ibu bisa di sini dilihat, pada tahun 2013, 2014, BPKP melakukan namanya internal audit capability model assessment terhadap internal auditor di pemerintahan, di kementerian, provinsi, kabupaten, dan kota gitu. Jadi IACM ini memetakan, ingin melihat sejauh mana sih tingkat kapabilitas para internal auditor pemerintah itu untuk melakukan fungsinya, melakukan tugasnya sebagai internal audit. Apakah dia capable atau tidak, sejauh mana kapabilitasnya. Itu dipetakan, dinilai, diakses oleh BPKP, dan hasilnya seperti ini, Bu. Jadi kalau dia di ACM itu ada 5 level, jadi ada level 1, 2, 3, 4, 5. Kalau level 1 itu adalah ukurannya bahwa
belum terorganisir, belum terstruktur, dan cenderung tergantung pada individu, dan kapabilitasnya itu tidak sustainable gitu ya, tidak repeatable. Jadi benar-benar tergantung individu. Kalau orangnya ada, orangnya bisa, maka interaudit dilakukan. Kalau tidak, ya tidak ada gitu. Jadi tidak kuantitasnya diragukan kalau di level 1. Level 2 lebih baik gitu. Dan level 3 juga semakin baik. Jadi level 3 itu untuk sementara itu the best-nya ya. Kalau untuk dunia itu the best-nya adalah level 3 ya. Paling banyak di level 2. Level 2 levelnya level manage ya. Level manage kalau di level 2. Sudah intinya lebih terorganisir, sedikit punya standar gitu ya, standarnya sudah sebagian dilakukan dan seterusnya. Jadi mayoritas banyak di level 2. Nah ini masalahnya bahwa kita lihat di sini kondisi di Indonesia ternyata kebetulan yang diakses adalah internal auditor pemerintah, bahwa masih di level 1 kebanyakan. Mau saya sampaikan di sini adalah mau saya simpulkan bahwa ternyata antara kuantitas dengan kualitas itu tidak seiring, dalam arti internal auditor di Indonesia itu secara kuantitas memang banyak, memang diakui keberadaannya, tapi sayangnya secara kualitas ya masih banyak yang harus diperbaiki. Itu state of profession internal auditor di Indonesia. Baik, berikutnya adalah saya ingin menyampaikan tentang state of internal audit academic di Indonesia. Tadi adalah profesinya, sekarang akademiknya di Indonesia. Ini cukup jarang disampaikan, Bapak Ibu, data seperti ini. Ya, alhamdulillah saya dapat datanya. Datanya dari Kemendikbud, bahwa ternyata mata kuliah internal audit itu, atau yang sejenis ya, yang sebenarnya internal audit sebenarnya, itu judulnya ternyata manajemen auditing. Itu mayoritas itu adalah audit manajemen. Dan yang menjadi jumlahnya 316, dan yang menjadi literatur adalah Auditing the Performance of Management Herbert Leo tahun 1979. Sementara yang menyebut mata kuliahnya adalah internal audit, ini sebenarnya judulnya banyak ya. Tidak hanya internal audit, jadi ada namanya pemeriksaan intern, ada namanya macam-macam lah, internal audit manajemen, jadi judulnya macam-macam. Jumlahnya 200 universitas, itu literaturnya adalah banyak yang menggunakan Lawrence Sawyers, Glenn Summers, yaitu Sawyers Internal Audit. Ini yang terbaru saja, ada edisi 5 tahun 2003. Ada lagi juga menggunakan Robert Mueller, yaitu Brings Modern Internal Auditing, Common Body of Knowledge. Dan ada lagi yang menggunakan Kurt Reading, Internal Auditing, Assurance and Consulting Service. Jadi, tapi banyak yang lebih banyak menggunakan Sawyer, ya. Itu. Nah, tapi kalau ditelusuri lagi, bahwa sayangnya kalau ditelusuri lagi, walau di silabus itu menyebut menggunakan Sawyer atau menyebut menggunakan Bring, sayangnya saya lihat isinya tidak itu. Isinya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak yang isinya adalah manajemen auditing, versinya Herbert Leo, atau isinya malah isinya adalah financial auditing. Itu yang saya ketemukan dari berapa silabus di beberapa universitas yang menyebut mata kuliahnya adalah internal
auditing. Bapak Ibu bisa bisa diperhatikan di sini bahwa manajemen auditing itu sebenarnya sudah, kalau saya mohon maaf saya balik lagi ya, saya balik lagi ke sini, ke evolusi. Saya juga dulu kalau waktu kuliah juga saya mengalami auditnya, namanya mata kuliahnya adalah operational audit dulu yang saya alami. Jadi posisi operational audit, posisi manajemen audit itu adalah di posisi di mana, Bapak? Kalau di sini dia ada di antara 1980 sampai dengan 1990 sebenarnya. 1990 sampai 2010 terakhir posisinya. Jadi sebenarnya yang disebut manajemen audit atau operational audit itu sudah, bahkan operational audit itu lebih awal lagi mungkin, itu sebenarnya sudah ketinggalan evolusi gitu dari kondisi current issue di internal audit, current practice di internal audit. Itu masalah yang terjadi. Dan sayangnya itu yang masih diajarkan, dan itu yang sayangnya masih diajarkan di perguruan tinggi, di banyak perguruan tinggi di Indonesia. Kalau setahu saya Herbert Leo tidak baru dari, jadi buku 1979 itulah yang kemudian dipakai terus sampai hari ini. Sementara kalau yang Sawyers, kemudian Sawyers dan Brinks, kemudian Reading itu diupdate terus ya, masih diupdate terus. Yang paling terbaru yang itu adalah yang Internal Auditing, Assurance dan Consultative Service yang dari Internal Audit Foundation, itu yang terbaru diupdate. Di sisi lain kita lihat bahwa internal audit berevolusi ke depannya, ya bukan ke depan lagi, mungkin sehari ini pun sudah kompetensi yang dibutuhkan dari internal auditor tuh semakin sudah berubah. Ada kebutuhan professional skills, ada data wrangling, ada data insight, data visualization, ada project management, ada storytelling with data. Itu semua kebutuhan hari ini sehubungan dengan evolusi internal audit dengan mengikuti perkembangan lingkungan bisnis hari ini. Dan dihubungkan juga dengan lingkungan yang disruptif, bahwa internal audit digital fitness harus diukur dari seperti ini. Apakah kompetensi yang dimiliki itu sudah menyediakan strategic advice ke stakeholder, kemudian provide assurance mengenai risiko dari organisasi yang kemudian mengikuti perubahan fungsi dan proses yang berubah, service yang berubah, yang terutama di-drive oleh data dan digital, kemudian sejauh mana dia mengantisipasi dan merespon risk dan events ya dari organisasi yang bertransformasi secara digital. Itu semua harus bisa dijawab oleh para internal auditor, dan terutama juga harus dijawab oleh kita para akademisi untuk membekali para mahasiswa kita, para yang kita untuk bisa mempersiapkan tantangan ke depan seperti ini gitu. Baik, di IIA juga punya Internal Audit Competency Framework. Dilihat dari hampir sama tadi juga disinggung, ada professionalism, ada performance, ada environment, ada leadership dan communication. Jadi kalau mungkin dari hard skills-nya ada performance dan environment, ini mungkin yang harus banyak dikembangkan dalam dalam silabus kita, terutama dalam kurikulum kita, ini yang harus dirubah.
tapi juga diharapkan sisi profesionalisme dan leadership juga kalau bisa dimasukkan juga dalam kurikulum internal audit. Itu sudah diakomodasi oleh IIA dalam menyusun kurikulumnya. Baik, Bapak Ibu, bagaimana sih kurikulum internal audit, seperti apa? Apa yang ditawarkan oleh IIA, global model internal audit kurikulum. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu bisa diperhatikan di sini, kami tidak menyebut silabus, tapi kami menyebutnya kurikulum. Jadi ketika menyebut internal audit kurikulum, itu tidak bicara satu mata kuliah internal audit. Jadi kalau Bapak Ibu bisa diperhatikan di sini, jadi kalau kita itu ada satu paket. Jadi kalau pernah mungkin ada teman di Board of Governor itu pernah nanya, internal audit itu kurikulumnya seperti apa? Kalau di IA kita menawarkan bahwa kurikulum internal audit itu adalah 9 SKS. 9 SKS itu berarti 3 mata kuliah gitu. Jadi kalau di sini misalnya bisa lihat ya yang C ya, kategori C misalnya, C gitu ya, kategori C misalnya. Bahannya bisa saya share Bapak ya, bisa saya share nanti. Sebentar, nanti saya share bahannya. Jadi ada yang mata kuliah yang kategori wajib gitu ya, core gitu, ada yang sifatnya suplemen. Nah, di sini ada berapa pilihan, Bang. Jadi ada dihubungkan sama tadi kompetensi framework tadi, bahwa yang wajib itu adalah yang principles internal audit, kemudian etik, fraud and forensic, kemudian IT auditing, communication skill, sama satu lagi yang membedakan ya, bahwa yang membedakan ini yang harus agak sulit, memang agak sulit sering diabaikan, memang agak sulit keterima dengan kondisi kampus Merdeka hari ini, bahwa adanya internship atau internal audit project. Itu yang kalau itu memang sudah menawarkan dari dulu bahwa satu paket kurikulum internal audit itu harus ada magangnya gitu, ada internshipnya. Itu sudah jadi kewajiban sebenarnya. Jadi kalau yang saya jalani terutama di sini saya milih, yang saya jalani adalah mata kuliah yang saya terapkan adalah prinsipal internal auditing, kemudian fraud, kemudian IT auditing, sama internship. Itu pilihan yang kami jalani itu. Jadi sekali lagi, bicara kurikulum internal audit tidak bicara satu mata kuliah internal audit, tapi dia adalah satu paket. Paketnya itu silakan bahwa di sini bisa dipilih. Paling enggak yang disebut wajibnya itu 3 gitu, 3 yang dipilih. Ya, itu yang saya maksudkan. Kemudian juga saya lanjutkan di sini bahwa satu paket kurikulum ini sebenarnya pada akhirnya sebenarnya bisa dilihat di bawah, adalah menyiapkan mahasiswa student untuk CIA, Certified Internal Auditor Examination. Jadi menyiapkan mereka untuk nantinya ujian CIA. Gitu. Itu pada akhirnya. Jadi mata kuliah ini sebenarnya sudah sejalan sama materi ujian CIA sendiri. Sudah satu inline ya, sudah kesepakatan dengan materi ujian CIA. Baik, selanjutnya ini contohnya saya contohkan di sini sudah ada contoh template-nya dari sendiri sudah ada. Misalnya ini learning objektifnya, description-nya seperti ini gitu Bapak Ibu. Ya seperti ini.
Jadi kita bicara di IA global, cuman menawarkan kontennya seperti apa. Sekali lagi bahwa ini kenapa kami bisa membangun konten ini, semuanya berangkat dari kita ada namanya Common Body of Knowledge, SIBOK. Kita menyebutnya SIBOK atau Common Body of Knowledge. Common Body of Knowledge itu dibangun dari survei ke seluruh dunia, yang respondennya adalah para praktisi dan akademisi internal audit, yang itu umumnya terjadi 4 tahun sekali. Dari situ dikumpulkan informasi tentang praktek terkini tentang internal audit. Jadi dari survei SIBOK tadi, kita bisa banyak tentang kemudian kebutuhan skill yang diminta oleh pasar hari ini, itu semuanya terkumpulkan dari survei tersebut, dari yang jumlahnya puluhan ribu responden. Nah, dari situ kita membangun, salah satunya produknya adalah membangun kurikulum. Surveinya sudah global. Ya. Kemudian ini kontennya, menawarkan kontennya seperti ini. Dari introduction, kemudian IPPF, international professional practice framework. Ini isinya adalah, salah satunya adalah standar internal auditing, kemudian kode etik dan seterusnya. Sebenarnya saya mencari, kemarin sempat menyampaikan gini, bahwa mohon maaf, ada satu di pengajaran internal audit itu ternyata ya, terutama ketika mengajarkan manajemen auditing, mata kuliahnya ada manajemen auditing, itu tidak akan ketemu dengan IPPF, tidak ada IPPF-nya. Nah, itu bisa saya lihat juga, terdampak juga pada ini, Mbak. Jadi dari paper atau karya tulis para peneliti atau dosen di Indonesia itu, saya sempat mencoba meneliti gitu ya. Ternyata dari beberapa tulisan itu yang dipublikasikan, itu ketika mendefinisikan internal audit, ternyata masih menggunakan standar yang lama. Bahkan bukannya lama sekali, yang sebenarnya sudah nggak dipakai gitu. Masih menggunakan masih menggunakan definisi internal auditing menurut Statement of Responsibility of Internal Audit. Itu padahal adalah terbitan tahun 70-an. Ya, padahal kita sudah punya IPPF yang terbaru adalah tahun 2017. Itu saya masih ketemu itu dari beberapa hasil risetnya peneliti di Indonesia atau mungkin dosen gitu, yang ketika mendefinisikan internal audit masih pakai standar yang lama, yang sudah lama sekali bahkan, itu yang terjadi. Jadi berarti di sini ada kesenjangan pemahaman para pengajar terutama dengan standar internal audit sendiri, yang saya pikir wajar karena mata kuliahnya adalah manajemen auditing gitu. Baik, kemudian selanjutnya konten berikutnya adalah engagement proses, dari mulai planning, kemudian perform sampai dengan communication. Kemudian harus di situ direkomendasikan juga kontennya adalah bicara governance, bicara risk management, dan bicara control, GRC. Itu juga ditawarkan di sini. Kemudian reporting, itu juga dan terakhir adalah masalah etik dan fraud. Ada satu lagi sebenarnya masalah IT ya, tapi karena kelihatannya kan ada mata kuliah sendiri, makanya nggak dimasukkan di sini. Baik, kemudian saya contohkan juga ini silabus untuk IT audit. Di sini terutama sebagian mengambil dari materinya CISA, Bapak Ibu di sini, untuk yang untuk
labus audit. Di sebenarnya sekaligus menyiapkan para mahasiswa untuk nantinya mengikuti ujian CISA. Baik, bisa kita lihat nanti ini konten yang ditawarkan. Kalau saya lihat ini banyak yang merefer kepada COVID terutama dari materinya. Baik, ini ada information security, ada IT infrastructure, ada ya auditing and management skill. Ya, ini masih merefer kepada materi CISA terutama CISA dan COVID. Baik, berikutnya adalah fraud and forensic. Ya, di sini sama saja. Ini juga sebenarnya sebagian mengambil materi dari ujian Certified Fraud Examiner atau CFE. Ya, Bapak Ibu di sini. Mungkin di perguruan tinggi Bapak Ibu sudah mengajar ini sebagian. Ya umum saja ada fraud prevention, ada fraud investigation, ada electronic fraud, itu juga ditawarkan dalam hal kontennya di sini. Kemudian accounting, fraudulent financial statement schemes, kemudian fraud scheme dan seterusnya. Ini semuanya kalau saya lihat ini adalah materi dari Certified Fraud Examiner. Baik. Ini yang ditawarkan. Terakhir ini untuk kurikulumnya adalah internship, Bapak Ibu. Ini yang saya yakin jarang ya, saya kurang tahu jarang yang menerapkan ini khusus untuk yang mata kuliah kurikulum internal audit untuk dilakukan adanya internship, karena memang saya akui cukup sulit kalau untuk terutama yang organisasi atau perusahaan yang bersedia menerima internship dari mahasiswa-mahasiswa kita, itu yang memang agak sulit di Indonesia ini. Ya mungkin nanti mungkin kita bicarakan diskusikan dengan pengurus IIA terutama bagaimana jalan keluarnya dalam hal internship ini, terutama karena dalam hal kampus Merdeka ini jadi satu kewajiban soalnya yang saya bisa pahami. Ya di sini Bapak Ibu bisa lihat kontennya seperti ini yang ditawarkan dari IIA. Baik, saya menyinggung sedikit masalah buku, literatur terutama, dibandingkan yang dari tiga literatur yang mayoritas digunakan oleh mata kuliah internal audit. Sawyer itu kontennya seperti ini, sementara saya internal auditing assurance and consulting service itu ada 15 bab gitu ya. Dan terakhir adalah yang Bring itu saya alhamdulillah punya semua, Bapak Ibu, bukunya ini semua saya punya. Bring itu saya juga agak bingung ketika ada perguruan tinggi yang mengadop Bring Modern Internal Auditing, karena dia adalah 34 chapter. Ini luar biasa lengkap gitu ya. Lengkap tapi tidak banyak yang dibutuhkan sebenarnya. Gitu. Lengkap sekali, tapi memang tidak semuanya harus dibutuhkan, tidak semuanya harus disampaikan untuk mungkin level S1 pun kayaknya nggak terlalu semua ini. Jadi Bring Modern itu adalah berapa? 30 chapter, 34 chapter. Isinya ini lengkap luar biasa ini. Tapi sekali lagi tidak semuanya dibutuhkan. Nah, sementara Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menggunakan Sawyer atau sekarang menggunakan Sawyer, ini
Nggak kelihatan ya. Jadi aslinya tuh bukunya tebal sekali, 3 jilid ini bukunya. Saya nggak yakin apakah ini semua disampaikan gitu. Jadi 3, mana? Kelihatan nggak sih? ...16 chapter, tapi itu 3 jilid. Bisa lihat ya, ada ini. Nah, ini yang saya pakai. Ini yang saya pakai kalau assurance and consulting service. Yang terakhir adalah edisi 4, nanti kemungkinan akan menjadi edisi 5 terakhir. Baik, akhirnya kami di IIA sendiri punya program kerjasama, Bapak Ibu, dalam hal akademis. Ya, di sini kita punya namanya Academic Awareness Program. Kita juga punya harapannya kita mengikuti best practice dari kurikulum internal auditing. Dan harapan berikutnya adalah kita bisa istilahnya menginternasionalisasikan mata kuliah internal auditing. Itu yang diharapkan dari Academic Awareness Program sama IIP program. Dan berikutnya pada akhirnya adalah menyiapkan mahasiswa dan mengenalkan mahasiswa terhadap profesi internal auditing. Karena Bapak Ibu terus terang dari yang data yang saya presentasikan tentang jumlah internal auditor di Indonesia, ya terus terang ya, karena saya pengajar juga di para praktisi, saya juga pengajar para praktisi. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah saya jadi peserta ajar saya di training gitu, terutama itu umumnya kecelakaan. Umumnya menjadi internal audit itu kecelakaan, bukan karena memang dari awal jadi internal audit. Ya, itu fakta ya, bahwa itu umumnya karena kecelakaan jadi internal audit, itu karena kecelakaan, bukan karena diniatkan dari awal saya pengen jadi internal audit gitu. Dan sayangnya kecelakaan itu tidak didukung bahwa mereka sudah mengenal internal audit sejak di kuliah gitu. Sayangnya itu yang terjadi, atau memang disiapkan sejak di kuliah bahwa mereka akhir nantinya memilih menjadi profesi internal auditor. Itu sayangnya yang terjadi. Ya, dari awal, Pak. Itu dari awal, Pak. Di program itu yang itu di PK Instan. Kemudian untuk yang Academic Awareness Program itu baru 1 juga, itu adanya di Universitas Jember. Jadi berharap nanti kedepannya mungkin dari perguruan tinggi Bapak Ibu bisa bergabung dalam kerjasama akademis dari IIA Indonesia gitu, atau IIA Global. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Nur Abdillah. Silakan Pak Nur Abdillah. Ya, terima kasih Pak Nur Muklas. Nah, saya dalam gitu kan seringkali disebutkan siap. Baik, luar biasa ini. Beliau memang risetnya sudah sangat dalam. Beberapa langkah di depan saya bahkan melakukan riset mengenai profesi dan juga mengenai buku ajar yang dipegang oleh para dosen gitu ya. Dan cukup luar biasa ternyata berbagai macam, dan yang repot ini adalah memindahkan mindset Bapak Ibu mengenai internal auditor. Nah, saya sendiri belum cukup lama
rata-rata fakultas ekonomi sudah menampung kita. Walaupun at the end ketika kita dalam praktisi itu tidak juga tepat sebetulnya. Karena ternyata hanya sebagai kecil aja dari kontribusi kita di dalam dunia kerja kita nantinya. Yang harus dipastikan adalah business acumen itu harus kesiapan seseorang mempelajari business acumen, itu yang paling penting. Saya sendiri sebagai praktisi sudah hampir 4 atau 5 industri. Saya pernah di BPKP, saya pernah di industri telekomunikasi, pernah di industri shipping, kapal tanker, pernah di tambang emas, pernah di tambang batu bara. Semuanya sangat berbeda industrinya. Gitu. Kalau saya sebagai akuntan. Oh, baik. Makasih Bu Angela. Jadi itu apa namanya sangat beragam dan memang harus kita pahami bahwa yang paling penting adalah pemahaman business acumen. Baik, mungkin ada pertanyaan atau ada diskusi? Kami persilakan. Ini mungkin baru langkah awal ya. Baru langkah awal apa namanya kita bertemu seperti ini. Kalau dilihat dari traffic diskusi di WAG kayaknya akan berlanjut. Kita alhamdulillah kita siap kalau akan berlanjut gitu loh. Bahkan kami sangat happy untuk interaksi ini. Karena ini yang kami harapkan, jadi kita bisa saling berkomunikasi sehingga kita semua memiliki langkah yang sama, memiliki pengetahuan dan knowledge dan skill yang sama. Mungkin seperti itu. Dan di tengah kita sudah hadir Ibu Angela. Siap? Silakan. Boleh saya bisa bicara beberapa hal, Pak Nur? Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Nur Mohlas, Pak Nur, dan rekan-rekan peserta lainnya. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa gagasan ya. Kurikulum yang disampaikan oleh Pak Nur Mohlas. Saya berharap yang pertama perlu kita lihat nanti kita menjadikan itu suatu referensi yang bagus untuk seterusnya kita elaborasi sesuai dengan kondisi faktual yang ada di perguruan tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin ada beberapa hal yang kita perlu diskusikan nantinya. Mungkin bisa dikembangkan dalam bentuk WA Group nanti Pak Nur ya. Jadi yang perlu diperhatikan mungkin kuliah yang mungkin diizinkan oleh perguruan tinggi untuk materi audit internal ini. Ini juga perlu dilihat sehingga nanti penyesuaian itu bisa dilakukan. Kita lihat yang mana bahwa bisnis acumen bagaimana bisa diasah begitu, nantinya itu mungkin bagian yang perlu juga dipertimbangkan sehingga audit internal atau produk audit internal kita nantinya ini boleh mendukung kebutuhan pasar. Nah ini memang gagasan-gagasan ini yang perlu digali, nanti kita bedah mungkin apa yang telah disampaikan tadi kurikulum. Mudah-mudahan ini kurikulum terakhir dari IAI Global ya Pak Nur Mohlas mungkin disesuaikan nanti karena ini kan pergerakan terus ada gitu dan kita berharap nantinya yang menjadi referensi kita dalam berdiskusi adalah yang versi terakhir kalau ada. Nah ini yang perlu digali relevansi dari setiap item-item daripada silabus yang tadi disampaikan itu perlu dilihat sehingga nanti kita fit dengan waktu yang disediakan oleh perguruan tinggi dan saya berharap sebenarnya kalau bisa memang terjadi penambahan waktu begitu, bukan cuma ruang saja tapi waktu sehingga peminatan pada audit internal nanti akan naik, bukan seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Mohlas bahwa itu adalah satu musibah atau kecelakaan orang memilih audit internal. Dan itu saya alamin, saya ini engineer pada awalnya, tapi dengan berbagai cara saya akhirnya jadi orang yang bekerja di internal audit 17 tahun begitu, sehingga fungsi engineering itu seperti hilang begitu saja. Jadi nanti ini yang perlu kita gagas, bagaimana kurikulum ini memang fit dengan kebutuhan pasar. Itu yang penting mungkin. Apapun kita buat, kalau tidak sesuai dengan kebutuhan pasar juga nanti repot. Dan mungkin itu tambahan-tambahan yang perlu diperhatikan dalam diskusi kita nantinya. Mungkin begitu, terima kasih ya.
Makasih Pak Nur. Ya, terima kasih Pak Joni. Di sini di dalam chat box ada satu pertanyaan, tapi di sini juga tadi Pak Hidayat Kampai meraiskan. Silakan Pak Hidayat, monggo Pak. Wah, silakan Pak Nur. Baru dengar suaranya Pak Kampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hidayat. Terima kasih Pak Nur dan Bapak-bapak semua. Ini suhu-suhu saya sini semua di dalam. Bapak, saya sedikit menyampaikan dua hal yang saya temukan di lapangan selama belajar selama internal. Sekarang saya di beberapa kampus Pak, gitu. Ini problemnya jauh besar daripada Jakarta. Nah, tadi Pak Mufas menyampaikan problem itu di Jakarta ditemukan, Pak. Kampus besar ditemukan juga. Bahwa silabus dengan buku kan juga kadang nggak sama. Nah, apalagi di daerah nih, Pak. Sebenarnya kalau dilihat, silabus yang dibangun pasti kalau dari A saya yakin bagus. Karena saya dengan Pak Ramas diskusi hal-hal yang penting. Ini Pak Hidayat bisa tampil kita lihat gitu wajahnya. Belum pernah kelihatan, cuma namanya ini. Malu-malu nih Pak Hidayat. Pemalu orangnya. Lagi, Pak. Kalau auditor itu harus kan transparan begitu kan, asas keterbukaan gitu. Ini lagi di jalan Pak, jaringannya. Oh, silakan, hati-hati Pak. Silakan Pak. Jadi dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah kendala kita dari sisi Pak. Yang mengajar internal audit itu bukan praktisi, Pak. Kadang-kadang apa yang ada di lapangan. Kedua, terutama kamera Pak, mencantumkan tadi tabut makanya dari sini kita buat silabus yang standar. Kalau mungkin kampus negeri, kampus besar swasta di Jakarta nggak problem Pak, karena beli itu biasa bagi mereka. Tapi kalau di daerah Pak itu sangat sulit. Adapun buku e-book itu buku jadul semua kan. Sehingga mereka mata kuliahnya sudah ada, mereka mengajarkan dengan keterbatasan itu. Nanti kan ada istilahnya kan kampusnya harus mendukung, tapi tidak seperti itu sih. Biasanya dosen disuruh nyari sendiri untuk hal-hal tersebut. Nah, saya berharap dari acara ini sebenarnya ada dan silabus termasuk kontennya seperti apa yang diharapkan gitu. Dan kemudian kita berharap dari IA sebagai sebuah organisasi yang besar merilis sebuah modul Pak gitu. Karena IA yang tahu nih yang dibutuhkan praktisi dan dibutuhkan industri ini gitu. Nah, sehingga modul itu bisa menjadi rujukan bagi kami kampus-kampus daerah ini kalau bisa modulnya berupa e-book gitu Pak. Nah, ini yang minimal kan keseragaman ini akan ada terutama ini yang saya temukan gitu. Kadang-kadang kita kampus seperti tadi Pak Mukas bilang itu pun gitu. Nah, ini juga terjadi di mata kuliah. Hal audit ini sangat tinggi sekali nih Pak. Tetapi mahasiswa tidak berminat karena mereka mungkin tidak dapat gambaran yang bagus waktu diajarkan di kelas. Mungkin itu dari saya Pak. Silakan Pak Nur, dicatat Pak Nur ya. Baik Pak Hidayat, terima kasih. Ini mungkin Pak Nur Moklas, saya bacakan pertanyaan dari Pak Hidayat Kampai. Intisarinya Pak ya, nanti tolong koreksi Pak kalau tidak tepat. Yang pertama adalah suatu fakta bahwa perguruan tinggi di Indonesia tersebar, ada di kota besar, ada di kota-kota satelit dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan kualitas dari dosen. Nah, seringkali kadang perguruan tinggi di daerah-daerah remote atau di daerah satelit itu dosen itu bukan sebagai praktisi, sehingga dosen-dosen tidak memiliki belum memiliki wawasan terkait dengan praktek audit internal itu yang seperti yang ada di buku seperti apa. Nah, mungkin Pak Nur Moklas punya ide untuk men-speed up proses ini Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini mungkin nanti Pak Joni atau di ruangan sudah ada bergabung Bu.
Pak Hidayat mengusulkan agar IA membuat modul yang bisa digunakan oleh kita semua. Nah, ini kami harus melakukan kajian dulu. Baik, mungkin Pak Nas silakan Pak, pertanyaannya Pak. Sengaja sebenarnya maksudnya itu memetakan. Waktu itu kami mengadakan namanya lomba internal audit sebenarnya. Saya waktu itu mengirimkan ke ratusan kompetisi internal audit. Waktu itu saya pernah lakukan 3 tahun yang lalu. Kemudian salah satunya juga ada kontes video juga, video kontes juga kami lakukan. Pesertanya nggak banyak, tapi cukup lumayan, tapi masih dominasi Jawa, Sumatera. Dari situ sebenarnya saya sekaligus memetakan sebenarnya bagaimana sih pendidikan internal audit di masing-masing perguruan tinggi yang mengikuti lomba tersebut. Nah, dan terbukti memang yang terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi yang seperti Pak Hidayat sampaikan, ada gap ya di situ, ada gap yang terjadi asing lah, istilahnya asing gitu. Jadi asing dengan mungkin mata kuliahnya internal audit, tapi sebenarnya nggak apa ya tadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu, mata kuliahnya internal audit, tapi isinya bukan internal audit gitu. Jadi kurikulumnya. Jadi makanya nggak aneh tadi yang saya sampaikan, isinya mata manajemen audit yang tadi di bukunya dari Herbert Leo. Kemudian atau isinya adalah financial audit gitu. Itu yang saya lihat terjadi. Makanya ketika saya melakukan law itu yang saya tangkap, Bapak Ibu, yang saya tangkap di situ. Nah, sekali lagi yang sudah saya presentasikan adalah dari IA sendiri kita sudah punya kurikulum ya, bahwa bukan hanya silabus tapi sudah punya kurikulum yang kita tawarkan kepada perguruan tinggi untuk bisa diadopsi gitu. Dan kita juga punya literaturnya yang Bapak Ibu bisa adopsi juga gitu. Memang ini sekali lagi itu yang Bapak Ibu yang saya jadi akademisi mengenai kurikulum dan sekali lagi terima kasih impikan untuk bisa dilakukan karena terima kasih Bu. Jadi saya pernah lakukan ini waktu itu di Brawijaya pernah, tapi sangat terbatas pada perguruan tinggi di pertanyaan. Jadi sekali lagi bahwa Pak Hidayat tadi saya berharap memang harus kami yang kerja memang dan bantu, dan sekali lagi dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa sosialisasikan ini gitu. Kalau sekali lagi untuk kurikulum kita sudah punya, sudah ada, literatur kami sudah punya, jadi tinggal digunakan saja gitu ya, tinggal diadopsi saja. Yang pertama, yang kedua Pak Nur tadi. Mengenai usulan kepada IA, ya. Kalau bisa menyediakan modul. Dan ini pertanyaan dari Pak Jajang Badruzzaman dari perguruan tinggi mana ini Pak? Pak Jajang ada Pak di sini? Ada Pak Jajang? Beliau menanyakan apakah oleh IA yang berlaku seperti SAK. Jadi ada pertama adalah terkait dengan
modul untuk mata kuliah IA, dan yang kedua adalah standar IA yang diterbitkan oleh IA Indonesia seperti PSHK, sehingga dapat dipahami oleh semua mahasiswa dan dosen, sehingga tidak ada lagi ya pilihannya materi gitu. Atau mungkin ada Pak Jajang, ada Pak Jajang? Oke Pak, silakan Pak Pamungkas. Mengenai modul Pak, modul atau ini perlu nggak sih kita bikin mengenai Indonesia gitu? Ya, kalau ini juga sudah beberapa sudah dilakukan bahwa dalam bentuk translation dalam bahasa Indonesia. Cuman memang sayangnya buku literaturnya sendiri masih dalam bahasa Inggris. Itu yang memang salah satu hambatan memang kalau di kita. Ya kami sendiri masih berusaha mudah-mudahan bisa tahun depan gitu, mudah-mudahan tahun depan bisa kita merilis translasi dari buku internal auditing, assurance dan consulting service. Mudah-mudahan kita lagi progres ke sana, mudah-mudahan bisa terutama dukungan dari Universitas Jember, atau mungkin harapan juga Bapak Ibu bisa mendukung juga dari perguruan tinggi Bapak Ibu untuk mentranslasi buku tersebut. Mudah-mudahan bisa berjalan tahun depan. Mudah-mudahan itu yang bisa saya pahami dari keluhan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dari para akademisi. Memang itu yang terjadi memang Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dijawab nanti tahun depan, mudah-mudahan bisa kita terbitkan. Dan sayangnya yang perlu saya sampaikan juga, mungkin ada Bapak Ibu yang menggunakan juga namanya bukunya risk based ya, internal auditing risk based audit. Saya lupa ya, risk based internal audit. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah tahu, itu yang penulisnya itu adalah Pak Tuana Kota ya, Pak Hans Tuana Kota yang menerbitkan. Ya. Itu sayangnya terus terang bahwa itu beliau itu mentranslasi buku dari internal auditing, assurance, and consulting service-nya punyanya IA. Sayangnya tanpa izin gitu loh. Saya agak khawatir juga, itu beliau translate tanpa izin. Itu yang ya saya agak khawatir, agak sedih juga. Ya, mudah-mudahan. Background-nya sama persis ya, warnanya sama, hitam gitu. Gimana? Nggak apa, yang bukunya Pak Tuana Kota itu sekilas hampir sama dengan bukunya Yurton punya IAE gitu. Ya. Ya. Mungkin saya bisa coba menjawab juga ya, mungkin kalau saya sebagai IAE di sini terkait mungkin untuk Bapak Ibu dosen ketika membaca kurikulum atau membaca berbagai istilah, misalkan ada ketidakjelasan atau ketidakyakinan ini artinya apa, Bapak Ibu bisa kontak kita gitu kan, nanti kita bisa brief diskusi singkat gitu kan, ini maksudnya apa sih gitu, sehingga nanti tidak ada lagi, karena banyak sekali di dalam buku atau dalam modul atau dalam istilah internal audit yang mungkin kalau kita tidak praktisi mungkin kita tidak mendapatkan gitu. Ini sih maksudnya gitu ya. Nah, kami siap Bapak Ibu untuk berorientasi. Saya melihat di website desindonesia.org itu kita bisa berinteraksi nanti, atau kalau perlu sampai ya saya yakin Ibu Presiden juga kalau ada waktu dia sangat willing untuk membantu, karena kita semua progress to sharing semuanya di sini. Kalau sehari-hari saya ada di kantor sampai level siapapun para volunteer siap untuk berdiskusi bersama dalam acara seperti ini. Mungkin ada lagi yang lain Bapak Ibu? Pertanyaan? Diskusi? Izin Bapak. Oke, Pak Munari dari UPN Pak ya, monggo Pak. Oke.
UPN Jatim, Bapak. Ini di Surabaya, Bapak. Surabaya. Oke, wow, dari saya cuman silakan, Pak. Saran aja, mungkin kalau misalnya mau buat modul itu kan terlalu lama, Bapak ya. Terlalu lama, mungkin masih nunggu 1 tahun. Paling tidak mungkin apa istilahnya, silabus ataupun sebatas RPS-nya di dalam 1 semester 1 pengajaran. Kalau tadi Pak Nur Muklas mengatakan 3 semester itu cukup lama, Pak. Biasanya di kami itu cuma 1 wajah sekali, artinya 1 semester. Ya, kalau praktek memang susah, Pak, karena untuk dari perusahaan itu juga agak susah gitu ya. Di mahasiswa kami magang aja di KAP itu pun juga hanya sebatas disuruh untuk nyatet-nyatet, untuk seperti itu. Padahal 1 bulan bahkan 2 bulan mereka magang itu masih nggak dapat apa-apa kalau menurut ini gitu ya. Mungkin perlu ada RPS, rencana pembelajaran semester itu. Nanti terkait dengan masalah isi, kami dari perguruan tinggi ini tinggal mengikuti nanti. Sehingga nanti misalnya pertama apa, nanti buku apa yang dipakai, bab berapa dan sebagainya, sehingga kami bisa mengikuti tadi yang disampaikan oleh Pak Hidayat Kampe itu supaya semuanya bisa sama gitu ya, walaupun tidak 100% sama, itu bisa nanti mengikuti ini loh rencana pembelajaran semesternya itu. Nah, kalau mau dibuat 2 semester, monggo, misalnya ada teorinya dulu, setelah itu ada praktek. Nah, baru nanti kita mencari modul-modulnya yang terkait dengan masalah praktek itu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Makasih, Bapak. Ya, Pak. Makasih, Pak Munari. Mungkin nanti kita akan share mengenai, ada Pak, jadi yang seperti Pak Nur bikin tadi, ada kerangkanya. Mungkin nanti kita pertajam. Kalau 1 semester itu baiknya seperti apa. Setidaknya mungkin kalau untuk kampus yang 1 semester, di situ esensinya sudah dapat, Pak. Jadi karena kita mungkin kalau diperpanjang jadi 2 atau 3 semester seperti apa, kalau 1 semester seperti apa, nanti kita akan coba usulkan ke Board Indonesia supaya nanti kita berikan share, Pak, di kita coba susunkan yang seri 1 untuk 1 semester seperti apa dan 3 semester seperti apa. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Bapak. Makasih. Siap. Mungkin saya tambahkan dikit ya, Pak. Ini dia yang ditunggu. Oke, silakan Bu Angela, silakan Bu. Pak Munari, jadi memang tadi kelas program untuk bisa mempersiapkan siswa ini sendiri, kami punya sebenarnya sudah ada kurikulum dasarnya ya, in general, itu sebenarnya terdiri dari 12 topik. Jadi 12 mata kuliah mungkin ya gitu. Dan itu di dalamnya lagi ada banyak lagi kontennya tentunya, silabusnya. Dan itu mencakup bukan saja tadi principles internal auditing. Jadi selama ini kan mungkin mata kuliahnya hanya mengenai internal audit gitu ya. Tetapi sebenarnya internal audit tadi juga disampaikan Pak Joni itu banyak aspek gitu. Jadi memang para siswa ini juga perlu mengerti mengenai tata kelola, harus mengerti mengenai fraud dan forensik, harus mengerti mengenai IT dan IT auditing, harus mengerti risk management. Itu sesuatu yang nggak bisa dibuang gitu ya. Kalaupun mau dikurang-kurangin nanti, kita bisa share mengenai tadi recommended kurikulumnya. Nanti mungkin Ibu Bapak bisa melihat at least basic-basic pemahamannya itu harus ada gitu. Tapi memang kalau 1 mata kuliah sebenarnya sih tidak cukup gitu ya. Karena kalau kita lihat dari anak-anak jurusan akuntansi misalnya, dia di-build untuk menjadi akuntan gitu ya. Yang mana beda dengan skopnya, perspektifnya dan lain-lainnya gitu. Jadi itu suatu challenge memang buat kita semua untuk bisa membuat itu terjadi, karena dan waktu mungkin saya mengerti tidak semua mungkin bisa mendapat kesempatan magang mungkin dari mahasiswanya, tetapi banyak juga sebenarnya bukan hanya KAP gitu ya. Kalau KAP yang mungkin mid size atau lebih kecil lagi, dia memang hanya punya core services akuntan publik. Jadi memang dia tidak akan dapat exposure waktu dia magang.
dia nggak akan dapat exposure untuk risk management, dia nggak akan dapat exposure internal control gitu. Dia harus magang di tempat memang kalau dia maunya ke KAP yang full services, termasuk services internal audit atau services risk advisory. Nah, itu dia bisa dapat pemahaman itu gitu. Karena kalau enggak dia hanya masuk di bagian praktik audit assurance yang mana hanya audit laporan keuangan. Jadi mungkin itu satu hal, dan sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang juga menerima magang untuk fungsi audit internalnya, itu juga bisa membantu gitu. Mungkin itu sih ya Pak Nur Abdillah dan Pak Munari, kita bisa kalau basic kurikulumnya nanti bisa kita sampaikan untuk Ibu Bapak semua. Ya, terima kasih Bu Angela. Ada lagi yang lain? Bukan ada Bu Angela nih sekalian, kalau ada yang mau nanya langsung. Pak, dari Unsika, Pak, mohon izin. Oh, Unsika, silakan Pak Suparno. Pak, ya kebetulan kami mengajar audit, Pak. Jadi Unsika itu, Pak, kami mengharapkan bahwa kami membagi kurikulum itu ada 3, gitu ya. Ada kurikulum inti, ada kurikulum penunjang, dan kurikulum itu dikemas seperti itu. Sehingga kalau yang perguruan tinggi harus sama. Penunjang dan pengembangan itu tergantung kreativitas daripada dosen itu sendiri. Sehingga kami mengharapkan yang masuk dalam grup ini 3-tiganya bisa dielaborasi. Nah, kami melihat bahwa audit itu esensi. Bahkan untuk audit itu 5-6 mata kuliah di bawahnya harus sudah. Mengharapkan dari setiap perguruan tinggi itu, kalau sudah ada grup inti, penunjang, pengembangan dilengkapi dengan lab auditnya, sehingga outputnya kita bisa jual ke masyarakat jika perlu dalam pengembangan. Itu kita mengambil dari kebutuhan-kebutuhan pasar di lapangan, sehingga apa yang disampaikan Bu Angel dan sebagainya itu betul-betul bahwa audit itu benar-benar dibutuhkan. Dan harapan kami dari forum ini nanti membuahkan apa yang kami harapkan, bahwa kurikulum intinya dari seluruhnya harus sama. Kira-kira yang masuk penunjang yang mana dan pengembangan bagaimana, kira-kira nanti ada arah-arahan lebih lanjut. Itu aja, Pak. Terima kasih dari kami. Terima kasih Pak Dr. Suparno. Terima kasih Pak. Jadi diharapkan nanti kita akan membagi 3, yang inti dan penunjang, dan juga ada 3 tadi ya. Baik Pak, sudah kita catat Pak. Baik, berikutnya ada lagi? Saya Pak Nur dari UNED. Ini dia Bu Dr. Maria. Silakan Bu. Terima kasih waktunya Pak Nur. Terima kasih juga. Ini ada Bu Angel, kemudian Pak Rama, Pak Nur, sama Pak Muhlas. Ini juga ya dosen saya dulu, Bu Sri Hadi. Pak Ibu, saya sendiri yang sudah merasakan gitu ya. Jadi sudah merasakan bagaimana dibantu oleh Bapak Ibu yang IAI Global, ya ini termasuk yang MOU tadi Pak Rama, kemudian yang memperkenalkan itu Pak Nur Abdillah, ya kemudian yang membina ini Pak Nur Muhlas, kemudian Bu Angel, ini memang baru ini ya Bu ya. Nah, jadi alhamdulillah, jadi program yang AAP itu memang kita dibantu benar ya, sehingga UNED itu masuk ke websitenya IAI Global. Nah, yang kita rasakan itu adalah memang komunikasi Bapak Ibu. Jadi komunikasi kita pihak kampus itu dengan yang IAI Indonesia itu. Nah, seperti memang untuk materi internal auditor itu banyak sekali gitu. Yang Bu Angel bilang itu tadi benar gitu, banyak sekali dan nggak mungkin 1 semester gitu. Ya saya di S1 itu sudah ada tapi pilihan gitu ya. Kemudian yang S2 itu internal auditing sama IPAT 1 karena memang waktunya kurang. Justru yang dibangun di sini adalah
mempersamakan persepsi dulu, kita komunikasi misalkan untuk yang S1. Nah, itu nanti arahnya kemana gitu. Jadi nggak muspo karena yang IAI Indonesia itu kan apa ya, intinya kan kita lulus CIE gitu ya. Tetapi mungkin kalau untuk anak S1 mungkin agak berat gitu ya, di mana CIE itu ada part 1, part 2, part 3. Nah, yang saya berikan di S2 itu adalah CIE yang part 1, Bu Angel. Karena mungkin yang part 2, part 3 ya tadi itu mungkin butuh waktu lagi yang panjang gitu. Sehingga kemarin kita berembuk sama Pak Nur Abdillah, Pak Nur Muhlas, kemudian sama Pak Rama, ini bagaimana? Ya udah kita nyoba yang IAP ya. Jadi yang part 1 aja dulu. Nanti mahasiswanya kuat apa enggak gitu. Nah, cuma yang saya rasakan memang waktu itu mungkin kalau kita mungkin bahasa Inggrisnya sudah paham ya, tapi apalagi di Jember ya, di apa namanya, di UNED. Nah, ini kan mungkin mereka juga ada kesulitan gitu loh, sehingga waktu itu kita mentranslate gitu, mentranslate-nya itu bagaimana kita bantu kualitasnya nasional, tapi setidaknya bahasanya itu, ilmunya itu nyampe gitu. Nah, justru yang ini Bu Presiden, Bu Angel, terus dicari adalah sosialisasi. Kita bagaimana cara mensosialisasikan ke mahasiswa gitu loh. Karena mahasiswa ini masih mindset-nya kalau audit itu larinya ke KAP gitu. Jadi mindset mereka gitu ya. Kemudian bahan-bahannya kan Arens dan sebagainya. Jadi mindset mereka itu kalau audit ya udah audit eksternal gitu loh. Nah, sehingga waktu itu saya nyoba saya kasih pilihan audit internal, itu masih yang milih itu masih sedikit gitu. Justru adalah bagaimana cara mensosialisasikan bahwa profesi audit internal ini juga penting gitu. Jadi penting, sehingga mindset selama ini yang internal, nah ini yang perlu perlu diluruskan gitu ya. Kalau di saya rasakan itu memang sosialisasi gitu ya. Jadi sosialisasinya kurang, mungkin tadi dengan adanya lomba atau bagaimana. Nah, kemudian memang diktat tadi ya. Terus kemudian memang harus intinya sederhana dulu. Kalau untuk S1 ini bagaimana, mungkin D3 itu bagaimana, kemudian yang S2 itu bagaimana gitu. Karena memang skupnya itu kan banyak sekali. Itu masukan yang yang kami rasakan jadi selama ini gitu ya. Ini kadang-kadang banyak sekali Bu, materinya Bu gitu loh. Ya ini. Mudah-mudahan mungkin cuma memang target kita itu mereka setidak-tidaknya setelah itu adalah ini bisa lulus IAP gitu ya ini. Tapi mungkin Pak Muhlas sendiri yang ngajar mungkin tahu bagaimana kondisi anak-anak gitu ya ini. Jadi itu aja yang saya rasakan, mungkin masukan, jadi masukan, dan saya selama ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk IAI Indonesia, dan yang terpenting adalah kita komunikasi dan sinergi, itu yang kami rasakan. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dr. Siti Maria dari Jember. Jadi memang di sini yang kita catat adalah setelah dari Pak Suparno dari Usika tadi mengenai atau juga dari yang lain mengenai pentingnya kompetensi inti, dan yang lainnya Bu Maria lebih berdalam lagi. Kita harus membagi klaster kalau bisa dari D3, S1, S2 gitu ya.
walaupun pertanyaan ada juga dari Pak Munari juga tadi kan juga ada apa namanya yang inti dan pengembangan dan sebagainya. Nah, mungkin catatan buat kita adalah ada kendala juga, yaitu terkait dengan minat mahasiswa yang ngambil konsentrasi internal audit, mungkin ya masih minim. Saya rasa karena mereka belum tahu itu, juga diadvokasi bahwa kita harus terus mengenalkan adanya profesi ini, karena banyak sekali dari kita baru tahu ada profesi ini justru setelah bekerja gitu loh. Dan profesi ini juga sangat-sangat menjanjikan sebetulnya. Baik, itu nanti kita catat Bu ya. Nanti kita akan teruskan, WAG tetap dipertahankan, kita putuskan sehingga nanti kita bisa berkomunikasi melalui WAG tersebut. Baik, ada lagi yang ingin didiskusikan? Masih ada waktu 5 menit, 7 menit sebelum nanti ditutup, karena kita jam 9 sampai jam 11. Nggak mungkin dari sebentar Pak Rabda. Jadi ya, monggo silakan Pak. Memang saya sangat memahami Bapak Ibu, para dosen, para akademisi soal kesulitan kurikulum ini ya. Memang ini mohon maaf, itu Bapak Ibu silakan diisi dulu, diisi formnya, absen sekaligus nanti Bapak Ibu dapat materi yang saya sampaikan gitu ya. Karena mohon maaf, dari tadi saya mau nge-share di chat tapi nggak bisa, jadi saya dikunci, saya nggak bisa nge-share materi. Dari tadi saya mohon maaf, dari tadi mau nge-share dari tadi sebenarnya nggak bisa dikunci, jadi harus pakai email ternyata di sini. Jadi silakan Bapak Ibu diisi dulu itunya, formnya, nanti silakan nanti baru dapat materinya ya. Ya mohon maaf Bapak Ibu, saya berharap semuanya bisa saya share di chat. Jadi itu yang terjadi Bapak Ibu, itu yang terjadi di Universitas Jember. Jadi kami akan mendampingi Bapak Ibu. Jadi memang nggak mudah Bapak Ibu. Jadi memang harus diakui, saya akui memang tidak mudah untuk menerapkan ini. Jadi ada tahap mendampingi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau menerapkan kurikulum ini gitu ya. Tidak harus langsung, jadi tidak harus langsung tiba-tiba harus ada internship gitu ya. Memang itu tidak mudah, saya harus akui, memang kami akui juga itu tidak mudah. Tapi intinya Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu komitmen untuk menerapkan ya kurikulum tadi dengan materi yang saya share tadi, nanti di link Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan link di email. Kami siap membantu, mendampingi untuk penerapan kurikulum tersebut. Jadi seperti yang sudah kami terapkan di Jember dan Unpad, walaupun Unpad sebenarnya sudah Bu Sri Hadi sudah kami waktu itu dengan Bu Furi ya, kami sempat juga meeting juga, cuman entah kenapa gitu, mungkin ada belum jalan juga gitu, mungkin nanti ya. Jadi kembali lagi Pak Bu, jadi kami dari IA Indonesia siap mendampingi Bapak Ibu. Itu saja mungkin Pak Nur Abdullah. Yes, terima kasih Pak Nur. Boleh merespon sedikit? Silakan Bu. Silakan Bu. Ya, mudah-mudahan saya mewakili peserta ini sebagai posisi perwakilan peserta. Begini, kita berterima kasih sekali ini Presiden IIA Ibu Angel beserta tim hadir di sini. Bapak dan Ibu, tentu saja ketika kita bicara kurikulum gitu kan, masing-masing universitas atau fakultas ekonomi dan bisnis pasti punya persamaan dan perbedaan. Let's say saya ambil punya saja ya. Kita punya mata kuliah tersendiri yang masing-masing 3 SKS. Mata kuliahnya itu namanya Etika Bisnis dan Profesi, mata kuliah Tata Kelola, mata kuliah Fraud Audit, mata kuliah IT Audit, mata kuliah. Sehingga hal-hal seperti itu sudah di-cover sebetulnya di mata kuliah lain. Mata kuliah lain itu support gitu ya.
referensi mata kuliah yang namanya internal audit. Sehingga mungkin yang saya baca dari peserta yang terkait tadi kurikulum inti, kita tuh punya 14 kali pertemuan yang mata kuliah itu namanya internal auditing, begitu ya. Kalau tadi Pak Moklas mata kuliahnya masih macam-macam namanya gitu kan ya. Tapi mungkin akhir-akhir ini berkembang setelah tahun 2000-an ya, 2005 yang menjadi internal auditing. Nah, itu ada 14 kali. Nah, itu kira-kira poinnya apa saja, gitu kan? Sehingga nanti masing-masing peserta itu bisa mengadopsi. Misalnya untuk Unpad, untuk bagian yang risk management mungkin nggak akan kita ajari banyak, tapi kita ngasih tahu nih, the role of internal auditor in risk management misalnya. Apa sih peran internal auditor di dalam risk management? Kemudian untuk yang governance, mungkin kita melihat nih, gimana sih perannya internal auditor di dalam governance proses, karena mata kuliah tata kelolanya sendiri ada terpisah 3 SKS. Begitu Pak Nur, terima kasih. Terima kasih Bu Srihadi. Ada lain atau sebelum kita tutup, sebelum closing remark dari Baik, terima kasih Ibu Bapak. Perkenankan saya atas nama AYA Indonesia mengucapkan penghargaan kepada Bapak Ibu atas dukungan dan komitmennya dalam meningkatkan awareness mengenai profesi auditor internal ini. Dan secara khusus kepada Ibu Dr. Srihadi dari Universitas Padjadjaran. Masing-masing universitas untuk bisa diterapkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Karena kalau persamaan saya rasa kan kita harus ya, itu ada di level yang lebih tinggi lagi. Kalau kita mau persamaan kurikulum mungkin harus dengan kementerian gitu. Jadi saya rasa mungkin itu sudah sangat tepat, dan kami ini di IAIA juga sebenarnya memperkuat profesi audit internal ini melalui pendidikan. Jadi seiring dengan perkembangan profesi, tentu kebutuhan komunitas akademik akan lulusan yang siap audit internal gitu ya, audit internal ready untuk makin tinggi. Dan untuk membantu mengisi kebutuhan dengan lulusan-lulusan yang internal audit ready tersebut, walaupun tidak ada yang ready lah, siapapun baru lulus sekolah tidak ada yang langsung ready, tetapi mereka sudah dibekali untuk bisa siap sebenarnya gitu ya. Nah, kita punya academic awareness program, dan juga tadi juga disampaikan oleh Pak Nurmoklas, kita ada Internal Auditing Education Partnership atau IAEP. Untuk para student itu juga bisa mengambil internal audit practitioner, sehingga pada saat nanti dia lulus sekolah basic mengenai internal audit tersebut, dan dia bisa meningkatkan lebih kepada sertifikasi-sertifikasi yang lebih tepat gitu ya. Nah, memang program tadi itu Academic Awareness Program dan juga Internal Auditing Education Partnership itu memang diciptakan untuk mendukung institusi pendidikan tinggi dalam menciptakan peluang pembelajaran bagi para mahasiswa yang tertarik untuk berkarir di audit internal. Banyak juga sebenarnya KAP-KAP yang ingin menerima gitu ya mahasiswa-mahasiswa tersebut, tetapi memang harus ada pembicaraan dijajaki MOU antara masing-masing universitas gitu ya dengan KAP-KAP tersebut gitu, karena itu juga bisa untuk pembelajaran. Kemudian seperti disampaikan sebelumnya, dapat dipertimbangkan tadi untuk memiliki kurikulum yang terkait dengan profesi internal audit gitu. Ada beberapa yang mungkin sudah ditawarkan sebenarnya tadi Bu Srihadi sampaikan, jadi tinggal dilihat mana yang belum ada dan mana yang ingin diterapkan saat ini, dan bisa melihat acuan dari IIA untuk hal tersebut dari Internal Audit Competency Framework, kemudian dari internal audit kurikulum yang tadi disampaikan Pak Nurmoklas, sehingga para mahasiswa ini bisa memiliki pemahaman dasar setidaknya mengenai basic dari praktik internal audit, yaitu mengenai kontrol, mengenai risk management, dan mengenai governance gitu ya.
karena memang agak sedikit perbedaan, agak lumayan lah gitu ya perbedaan antara pengaplikasian dan pemahamannya dalam profesi akuntan dan profesi auditor internal. Kami dari IIA sangat menghargai Ibu Bapak dan juga institusi pendidikan tinggi di mana Ibu Bapak saat ini yang sudah mempromosikan kesadaran dan pendidikan audit internal melalui kurikulum yang ada. Kami paham bahwa memang perlu dedikasi, perlu sumber daya pendidikan audit internal. Dan mungkin tidak semua universitas mampu memberikan komitmen yang sama untuk mengajar audit internal. Namun, menurut kami komitmen apapun untuk membangun kesadaran audit internal, berapapun besarnya itu bisa membuat perbedaan besar bagi siswa yang mencari karir. Jadi dari kompetensi framework tadi mungkin bisa dilihat dulu dari kompetensi kurikulum modulnya juga. Nanti kalau misalnya bisa dikembangkan sendiri, tapi kalau memang butuh diskusi pemahaman mengenai apa sih yang dimaksud dengan dari konten masing-masing kurikulum tersebut, kita bisa diskusi lebih jauh lagi, kita bisa set up sebuah forum untuk discussion group seperti ini lagi. Dan Board of Governor kami ini kan juga sebenarnya semuanya relawan Ibu Bapak. Jadi kami punya pekerjaan di harian lah gitu ya, di IIA ini kan pelayanan gitu. Jadi memang kami punya pekerjaan harian baik di institusi pemerintahan, di korporasi, kantor akuntan dan konsultan. Kami juga bisa memberikan masukan bagaimana dari sisi pemberi kerja gitu ya, dari sisi employer, apa pandangan kami terhadap kebutuhan mahasiswa atau kebutuhan graduate lah gitu ya, lulusan yang dibutuhkan untuk di area ini. Mungkin demikian yang mohon maaf kalau ada kekurangan selama pelaksanaan pagi hari ini. Terima kasih Pak, Bu.